Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pemrograman web. Nah, pemrograman web ini kita akan mempelajari tentang beberapa bahasa yang akan kita gunakan, yaitu ada HTML, PHP, sedikit JavaScript, dan juga nanti masuk menggunakan database engine. Nah, yang pertama sebelum kita mulai, yang kita butuhkan adalah text editor, kemudian browser. Nah, text editornya itu ada banyak ya, boleh Komodo Edit, Notepad++, Notepad aja yang bawaan Windows, Atom, Sublime Text, Visual Studio, dan lain-lain. Oke, kali ini kita akan mencoba menggunakan Sublime Text, ataupun yang belum punya, kita bisa menggunakan aplikasi Notepad bawaan dari Windows. Oke, yang menggunakan Windows ya. Nah, kita tinggal ketikkan saja Notepad, maka dia akan muncul nanti. Oke, kemudian web browsernya kalian boleh menggunakan yang kalian suka. Ada Microsoft Edge, Internet Explorer, Avast Browser, Google Chrome, ataupun Mozilla Firefox, dan lain-lainnya ya, tergantung yang mana yang kalian suka. Oke, di sini saya lebih sering menggunakan Google Chrome. Oke, jadi nanti kita akan menggunakan Google Chrome ini sebagai penampil webnya. Nah, kemudian yang pertama kita pelajari adalah HTML. Nah, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language, sebuah bahasa pemrograman web yang menggunakan penanda untuk diterjemahkan. Oke, di dalam HTML sendiri itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama nanti akan kita pelajari mengenai tag, elemen, atribut, dan juga isi-isinya. Oke, sebelumnya kita buka text editor yang akan kita gunakan. Nah, jika menggunakan Notepad, oke, kali ini kita akan menggunakan Notepad dulu. Nah, Notepad, kemudian di sini saya buat folder baru di desktop ya. Oke, new folder, kemudian beri namanya HTML. Nah, selanjutnya kita buka Notepad-nya. Sebelum mengetikkan sesuatu, kita belajar dulu cara menyimpannya. Nah, menyimpannya di sini ada file. Nah, ini kita klik. Kemudian ada save as atau save. Nah, bedanya apa? Kalau kita pertama kali membuat sebuah file baru, maka kita hanya perlu menggunakan save saja juga boleh. Nah, tapi kalau sudah di save, kemudian kita akan save ulang dalam nama lain, kita bisa menggunakan save as. Oke, di sini kita simpan save. Nah, kemudian arahkan ke desktopnya atau folder di mana kalian menyimpannya. Di sini desktop, kemudian folder HTML. Nah, klik 2 kali foldernya. Oke, pada bagian file name, karena kita mau belajar HTML, nah, nama yang terutama kalian perlukan itu adalah menyimpan namanya. Nah, namanya itu nggak boleh menggunakan simbol-simbol karakter spesial ya. Nah, jadi dan gunakan nama yang mudah, jadi lebih enak. Ya, contoh di sini karena kita mau belajar tentang strukturnya, kita buat aja struktur. Oke, struktur. Nah, kemudian di file name ini ada nama file, ada ekstensinya. Nah, ekstensinya karena HTML kita tambahkan titik HTML. Nah, kemudian pada save as type-nya, nah di sini, nah ini yang paling penting ya kalau menggunakan Notepad. Save as type-nya kita ubah menjadi all files. Kenapa? Walaupun kalau kita gunakan teks dokumen, walaupun kita tulis di sini struktur.html, nah, kemudian save as type-nya teks, ketika kita save maka dia akan menghasilkan, nih kita lihat ya, struktur.html.txt. Nah, itu sebelum diatur. Oke.
karena di sini punya saya sudah diatur, jadi di sini otomatis ikut HTML. Tapi usahakan save pertama itu ubah nama dari ubah save as tab-nya menjadi all files. Nah, oke. Kemudian bagaimana cara melihat ekstensinya? Oke, di sini buka foldernya. Nah, di sini Windows 10 ya. Jadi Windows 10 itu lebih mudah. Pada bagian atas ini tab bar. Ini ada tab ketiga, pada bagian view diklik, kemudian pada bagian kanan ada file name extension. Nah, ini wajib kalian cek. Nah, kalau tidak, di sini akan nampil namanya saja tanpa ekstensi filenya. Contoh, ini hanya struktur. Nah, kemudian kita cek file name extension, maka di sini struktur .html. Nah, struktur adalah nama filenya, kemudian .html adalah ekstensi dari filenya. Oke, kemudian kalau di Windows 7 kalian bisa klik organize, kemudian masuk pada bagian properties, view properties. Nah, kalian cari saja di situ head extensionnya, kalian checklist. Nah, kalau di sini checklist, di Windows 7 kalian buang saja checklistnya. Oke, itu aja. Oke, di sini struktur HTML, kita lanjutkan. Nah, HTML itu adalah sebuah elemen, maksudnya di dalam HTML ini kita membutuhkan sebuah tag HTML sebagai penanda bahwa dia ini dalam format bahasa HTML. Nah, oke, karena bahasa pemrograman web itu banyak ya, ada Python, ada Ruby dan lain-lain ya. Oke, pada dasarnya bahasa apapun yang digunakan sebenarnya akan dikompil terlebih dahulu menjadi HTML, terutama bahasa pemrograman yang bersifat server side. Oke, tag di dalam HTML ini menggunakan lebih kecil dari nih, atau siku ya, kurung siku. Nah, kemudian nama tagnya. Contoh di sini HTML. Kemudian, nah, tagnya ini ada terbagi menjadi dua bagian. Ada single tag dan double tag. Nah, kemudian HTML-nya sendiri ini adalah termasuk double tag. Jadi ada tag bukanya, ada juga tag tutupnya. Nah, tag tutupnya seperti apa? Tetap HTML menggunakan kurung siku. Bedanya sebelum nama tagnya kita tambahkan garis miring, oke, atau slash ya. Nah, ini kita simpan lagi. Oke, simpan kedua ini tidak terjadi apa-apa ya. Namun apakah kalian sudah melihat di atasnya tadi sebelum kita simpan, saat dokumennya kita ubah, nah ini contohnya, maka ada tanda bintang. Nah, kalau masih ada tanda bintang, itu tandanya kita belum menyimpannya. Oke, kemudian di sini adalah isi HTML-nya. Nah, ini boleh diisi tag lain ataupun tulisan-tulisan, gambar dan sebagainya. Oke. Kita simpan dulu. Nah, isi elemen. Oke, tentang elemen tadi, elemen itu terdiri dari buka dan tutup dari tag, sebuah tag, kemudian isinya itu termasuk nih. Jadi semua ini adalah elemen. Ya, ada HTML buka, ada HTML tutup, kemudian isinya. Ini termasuk dalam elemen. Kemudian tag itu terbagi dua, ada single, ada double. Nah, kalau yang single seperti apa? Contoh. Nih contohnya ya. Yang single itu ada tag image. Nah, image itu disingkat tagnya img. Nah, kalau double harusnya seperti ini ya, img slash. Oke. Nah, tapi karena dia single, dia tidak memiliki tutup atau tidak memiliki pasangan, tapi memiliki tutup. Nah, tutupnya di mana? Setelah nama tagnya, sebelum siku penutup, maka tambahkan slash. Nah, itu nanti kita bahas. Kita contohkan yang lain. Oke, di sini HTML kita simpan dulu.
Kemudian di HTML itu terbagi menjadi dua bagian, ada bagian kepala, ada bagian tubuhnya. Nah, nanti bedanya kita bisa lihat di sini. Nah, ketika kita buka browser, maka bagian atas ini adalah bagian kepala. Oke, sedangkan yang di sini itu adalah bagian isi. Nah, di sini kita tambahkan, kita beri jarak ya. Usahakan beri jarak walaupun hanya satu spasi. Biar apa? Biar mudah untuk melihat strukturnya. Oke, kepala dalam HTML itu namanya tag head. Oke, ditutup ya. Nah, di head ini ada beberapa tag. Nah, kebanyakan sih tagnya tag single ya. Nah, yang double itu hanya style dan script dan juga title. Nah, yang kita gunakan title. Yang kita tulis saat ini adalah tag yang wajib. Oke, ada HTML. Nah, dalam HTML ada tag kepalanya, kemudian ada judulnya. Nah, contoh di sini struktur HTML. Nah, kita simpan. Atau kalau mau lebih mudah, kontrol dan tambah atau kontrol dan kombinasi tombol S. Oke, sekarang kita lihat caranya. Buka folder yang awal, contoh ini folder HTML. Nah, sekarang boleh klik ganda atau klik dua kali, atau juga klik kanan kemudian pilih open with. Nah, pilih browser apa yang akan kalian gunakan. Oke, ini dia. Nah, head itu ada di sini. Oke. Nah, title itu akan ditampilkan di sini. Nah, kalau titelnya kosong, maka itu juga kosong nih contohnya. Nah, kita refresh ya. Nah, ini struktur.html itu menandakan kosong. Oke, di sini. Nah, ini namanya tab kalau yang belum mengerti ya. Tab browser. Oke, judulnya ditampilkan di sini. Kemudian ini adalah kolom address bar atau alamat link halaman yang kita tuju. Nah, bagian sini nanti adalah bagian body. Oke, tambahkan ada kepala, ada tubuh atau body ya. Sama, dia tagnya double, jadi kita buka dan tutup. Nah, di sini isi. Di sini adalah isi dari konten websitenya. Oke, ini kita simpan. Nah, kita tinggal refresh saja karena masih sama filenya. Oke, bagian body akan tampilkan di sini nih contohnya. Teks yang kita tulis tadi akan ditampilkan di sini. Oke, mudah bukan? Nah, mudah. Oke, kemudian kita akan belajar mengenai pemformatan teks. Oke, kita pemformatan teks. Di pemformatan teks ini kita buat file baru aja. Nah, boleh file kemudian new. Ya. Kemudian simpan dulu. Nah, simpan di mana folder kalian letakkan tadi. Di sini folder saya tersimpan di desktop, kemudian HTML foldernya. Oke, file name-nya jangan lupa. Pemformatan teks .html. Oke, kemudian save as tab-nya jadi all files. Nah, oke, di sini. Nah, kemudian struktur dasarnya tadi wajib kita tulis di awal. Apa aja yang struktur dasar tadi ini contoh kita jalankan dulu ya. Nah, ini masih kosong. Nih. Yang pertama adalah HTML buka, kemudian HTML tutup. Nah, apalagi kepalanya itu wajib. Nah, jadi ada tag head buka dan tag head tutup. Nah, apalagi title atau judul.
Kan nggak seru kalau nggak ada judulnya. Nonton film juga harus ada judulnya, baru seru. Oke, di sini judulnya pemformatan teks dalam HTML. Oke, kita simpan. Kemudian apalagi, body. Oke, body kita beri jarak. Di sini isinya. Nah, setiap apa yang akan kita tampilkan atau diterjemahkan dalam browser di bagian ini konten, maka nulisnya adalah di dalam tag body. Oke, sekarang kita mau pemformatan teks. Di pemformatan teks ini kita punya beberapa tag. Nah, kalau biasanya contoh ini teks biasa, kita simpan, kita jalankan. Nah, akan menampilkan seperti ini. Ini teks biasa. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang kita mau teks ini menjadi luar biasa. Contohnya, kita mau dia lebih tebal tulisannya atau bold ya kalau di dalam Word. Nah, kita bisa tambahkan tag B, singkatan dari bold, atau untuk membuat huruf tebal, teks tebal. Oke, kita simpan, kita jalankan. Nah, ada perbedaannya, ada. Kenapa? Teks ini lebih tebal ya. Oke, selanjutnya ini kita beri jarak dulu. Oke, ada tag italic atau I. Elemen italic, tagnya tag I. Teksnya, nah yang biasa menggunakan Word, Microsoft Word atau Office biasa itu pasti udah tahu ya. Teksnya pasti miring, oke. Teksnya miring. Oke, kita simpan, kita jalankan. Nah, ada yang mau bertanya, mungkin ada yang bertanya ya. Kita menuliskannya itu ada sebanyak 3 baris, tapi kenapa nampilnya hanya 1 baris? Nah, oke. Di sini karena kita tidak memberi jeda pada setiap barisnya. Oke, jadi sebanyak apapun tulisannya, selama dia muat di sini akan ditampilkan. Jika tidak diberi jeda, contoh di sini jedanya kita gunakan tag BR. Nah, BR ini sendiri adalah single, jadi kita tambahkan tutup sebelum tutup sikunya, slash sebelum tutup sikunya. Nah, kita coba. Ini teks biasa harusnya sudah berpisah dari teks tebal dan teks miring. Oke, kita jalankan. Nah, sudah berpisah. Nah, BR ini singkatan dari break. Oke, jadi kalau udah di break, sama seperti hubungannya, dia berhenti. Oke, selanjutnya untuk teks tebal dan teks miringnya kita beri break juga. Oke, jangan lupa tutupnya menggunakan slash karena dia single. Oke, single parent. Oke. Nah, sudah. Nah, kemudian apalagi? Pemformatan ini ada banyak. Kemudian kalau mau bergaris bawah ada elemen underline. Kita bisa menggunakan tag U /U. Oke, tagnya dulu, buka tutup kurungnya, ditulis, kemudian baru isinya. Teks bergaris bawah. Oke, kita simpan, kita jalankan. Oke, teksnya bergaris bawah, tambahkan lagi break line, simpan. Nah, di sini juga break line. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Kita bisa menambahkan garis tengah, contohnya dicoret ya. Contoh ada, biasanya ada harga diskon itu ya. Kalau awalnya 25.000 ada dicoret kemudian jadi 10.000. Nah, kan 25-nya dicoret. Nah, kita bisa menggunakan strike, elemen strike atau tag S. Salah maksudnya kalau bahasa Indonesia mungkin gitu. Oke, S di sini teksnya dicoret. Nah, coretnya itu di tengah. Nah, ini kita jalankan. Kita simpan, kita jalankan. Nah, ini
Berhasil ya. Oke, kita lihat lagi lebih besar. Oke, teksnya dicoret. Nah, sudah berhasil. Kemudian ada lagi, nah ini kita tutup dulu. Insert atau bergaris bawah sama nih ya. Beberapa tag ada yang fungsinya sama tapi penulisan tagnya beda. Contoh ada bold, kemudian ada strong, ada italic, ada insert, kemudian maaf kok italic, underline, ada insert, dan beberapa lagi. Oke, contoh teksnya dicoret, kemudian garis bawah tadi underline ya. Kita bisa juga menggunakan insert atau ins tagnya, ins. Oke, buka tutup kurung, ins. Teksnya juga digaris bawahi. Oke, jalankan, bergaris bawah. Pisah lagi, kita tambahkan. Nah, contoh biasa perpangkatan ya, ada perpangkatan itu termasuk dalam pemformatan teks. Nah, pangkat ini juga ada dua, ada pangkat yang di atas, ada pangkat yang di bawah. Contohnya H2O. Kemudian untuk kubik biasanya itu pangkat 3 di atas kan, atau bujur sangkar pangkat 2 ya. Oke, di sini kalau yang atas namanya superscript maksudnya. Nah, SUP singkatannya. Sup bukan dimakan ya. Ini pangkat atas. Oke. Contoh di sini ada angka 2, kemudian ini pangkat atas. Atau di sini apa tadi? 125 meter. Kemudian di sini kita tambahkan 2. Nah, bujur sangkar. Kita simpan, jalankan. Oke. 125 M, kemudian 2-nya di atas, pangkat atas. Ini kita kasih keterangan, ini pangkat atas. Oke, kita break lagi. Nah, BR ini sebenarnya bisa ditulis tanpa slash maupun ada, tapi karena sebagai pembeda kita tutup menggunakan slash di akhirnya. Tambahkan lagi contoh H, kemudian SUB. Nah, subscript SUB ya. Kalau SUB itu yang bawah. Nah, ini B-nya bawah, P-nya atas. H2O, O-nya besar ya. Oke, kita simpan, kita jalankan. Nah, H2O, 2-nya itu di bawah, nggak sejajar atau di atasnya. Kita kasih keterangan, ini pangkat di bawah, dan break. Oke, bold tadi ada temannya namanya elemen strong, ya, tagnya strong, tutup strong, enggak S ya, karena S sudah ditempati oleh strike tadi. Strong, ini teks tebal, kuat ya, kuat. Oke, lebih tebal. Kalau miring, kita bisa menggunakan tag lain namanya empas atau disingkat dengan EM gitu dia. Oke, ini juga teks miring. Kita simpan, jalankan. Oke, ini miring ya. Nah, kalau teks miring itu biasanya dia lebih kecil juga sih tulisannya. EM
Ada lagi kalau mau efek stabilo ya contohnya. Nah biasanya kan ada model dicoret tapi yang coretan itu warna seperti ini, hampir mirip seperti ini. Nah, atau berkas-berkas penting itu biasanya. Nah, kita bisa juga tulis mark, oke, /mark, tandai katanya. Ini efek stabilo. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia otomatis memiliki latar belakang warna kuning. Kemudian kalau kita mau membuat garis, nah biasanya untuk pembuatan kop surat ya, ada garisnya. Nah, kita bisa menggunakan garis, tapi di garis di sini hanya bisa digunakan satu garis horizontal aja, atau dari kiri ke kanan itu aja, atau kanan ke kiri itu ya, garis panjang. Nggak bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Tagnya, elemennya horizontal, kita bisa tuliskan HR. Nah, sama seperti BR atau IMG tadi, tag ini itu single, jadi nggak punya pasangan tapi punya penutup. Oke, kita jalankan. Nah, simpan, jalankan. Nah, ini dia. Tampil garisnya panjang dari kiri ke kanan. Oke, garis tengah satu lagi kalau mau juga bisa. Nah, contoh garis tengah atau efek coret tadi. Nah, ini seperti ini, strike tadi ya. Itu kita bisa menggunakan tag lain, delete atau disingkat del. Nah, ini efeknya sama sih. Ini juga teksnya dicoret tengah. Nah, kita simpan, kita jalankan. Oke, dicoret juga ya, hasilnya sama, nggak ada bedanya. Oke, sudah sampai sini saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai paragraf. See you.